Gua mau nanya perspektif kalian. Menurut kalian, jadi fotografer, videografer itu bisa bikin kaya atau cuma bikin capek? Nah, Now, 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 Yes. yes. Udah ada kalian aja di sini nih. Rajin banget mantengin. Makasih loh. Oke, gue sambil makan apa-apa, gue lapar. Oke, selamat. Mungkin gue uploadnya mungkin siang. Selamat siang atau selamat malam. Gimana antar. Selamat siang teman-teman semuanya. Makasih udah hadir di channel gua. Nama gua Abai, gua dari Dra Visual. Gimana teman-teman? Kabarnya? Sehat kah? Atau mungkin ada yang sakit? Semoga cepat sembuh buat yang sakit. Buat yang sehat tetap semangat, harus bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik. Gua mau nanya perspektif kalian. Menurut kalian, jadi fotografer, videografer itu bisa bikin kaya atau cuma bikin capek? Enak banget juga. Karena banyak banget orang di luar sana mikir kerja fotografer atau videografer itu sekarang ya orang mikirnya keren, enak, terus bisa vacation, bisa sambil jalan-jalan, sambil foto, video tinggal cepet-cepet doang gitu. Tapi sebenarnya gak semanis itu bro. Oke, banyak banget yang bilang enak ya kerja di fotografer atau videografer. Ya tinggal jalan-jalan, main, vacation, sekalian vacation gitu jalan-jalan. Sambil cepet-cepet terus pulang, terus udah beres kerjaan. Tapi kan nyatanya enggak bro, semua kerjaan tuh pasti ada capeknya, ada riskinya gitu. Risky maksud gue ini riskan ya, maksudnya berbahaya gitu. Jadi ada efek sampingnya juga gitu. Ya nggak semua kerjaan tuh ada yang enak, ada yang enggak. Anggaplah gue sebagai videografer, ya gue udah punya bini, udah punya keluarga. Tapi kalau misalnya diajak keluar kota, gue ya agak mikir-mikir dulu bro. Tapi kalau misalnya masih single, ya masih have fun gitu. Masih seneng buat jalan-jalan gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue, yang notabene udah punya istri, terus kayak jadi lebih was-was gitu buat kemana gitu, keluar jauh-jauh kayak misalnya ke Lombok atau ke Bali atau kemana gitu. Tapi perginya tanpa istri itu kan kayak gimana gitu ya. Agak kasihan istri lah gitu, lebih cemas ke istri gitu. Kalau bagi yang berkeluarga kan pasti kita fokusnya lebih ke bagaimana kita tetap safe dan keluarga nggak perlu khawatir sama kita gitu. Ya kayak orang misalnya kayak mengagumi hal itu dan mereka berpikir, wah eh, ternyata duitnya gede ya, sejutaan ya misalnya. Anggaplah lu cerita lu dapat proyek 20 jutaan lebih gitu. Kayak, wah lu kayak mendadak dong bro. Ya nggak gitu juga gitu maksudnya. Kita kan juga punya tim. Kalau misalnya sendiri juga kan kita emang bener-bener capek banget dari segi konsepting sampai akhirnya posting itu kan lumayan melelahkan dan pasti banyak lika-likunya di dalam itu gitu. Ya di belakang layarnya emang kita perlu banyak berpikir kalau kita tuh harus mikirin konsep, ya mikirin konsep, bengong, entah nggak tahu ngapa-ngapain. Setelah itu kita bikin skenario, skrip, terus dan banyak hal lainnya gitu yang menunjang di dalam skrip dan konsep itu gitu. Banyak tangan yang terjun juga di media itu gitu. Kalau ini contohnya kita ambil skala besar aja ya, ambillah kita ngambil TVC gitu. TVC kan itu kan buat iklan yang nggak mungkin kita sendiri gitu, yang ngambil video, kita yang konsep, kita yang brainstorming sama klien, kita yang eh, lari ke sana, lari ke sini, ganti angle sana sini kan itu selain capek itu juga takes time ya. Maksudnya kan kan kita nggak mungkin juga kita yang video, kita yang jadi talent kan selfie juga kan nggak pada mungkin. Gitu loh maksud gua. Jadi banyak banget faktor lah kenapa si value harga media tuh bisa diharga segitu karena beberapa value gitu. Ya mungkin orang mikirnya kita vacation, jalan-jalan, tapi kan itu kita ada mapping, ada
nyari spot, ada perizinan kita untuk syuting. Karena di Indonesia ini ya bro, kalau mau tahu, kita tuh perlu perizinan setiap kemana-mana gitu. Jangankan untuk syuting yang ada tema, konsep, dan lain-lain. Untuk sekedar dokumentasi warga lokal juga kita perlu perizinan bro. Banyak faktor lah gitu, banyak tangan juga. Kan nggak mungkin juga kameramen atau videografer ikut terjun buat perizinan dan lain-lain, kan itu makan waktu banget gitu. Makanya ada beberapa orang yang pasti si videografer ini nggak sendirian. Kecuali kalau lu misalnya ngambil wedding, event, nah itu mungkin lu berdua cukup gitu kan, tergantung kebutuhan klien juga kalau untuk gathering, event, dan lain-lain gitu kan. Ya lu sendiri, lu nge-shoot, lu ngikutin alurnya, terus lu ngedit, terus lu kemudian kirim klien, job done, transfer, selesai. Dan ya value-nya tentu jauh dengan yang value untuk iklan atau TVC gitu. Atau bahkan kolaborasi produk juga, ya lumayan jauh lah gap-nya gitu. 20 tuh bahkan kalau misalnya angka kasar 20 untuk syuting iklan, itu nggak cukup banget. Syuting iklan tuh butuh ratusan juta gitu bro. Contoh kemarin gua kerja sama bareng Astra ya. Kemarin tuh kan di Astra tuh kan lagi ada event Gias ya. Dan itu membutuhkan banyak banget orang, tapi akhirnya cuman kita berempat. Jadi tim gua tuh ada gua, Mas Adit Legs, nanti gua kenalin deh Mas Adit Legs. Seru tau. Sama Gera, sama Alfian. Kita tuh cuma berempat gitu. Dan ya prepare-nya karena kita mau bikin sebuah iklan kecil-kecilan sih. Jatuhnya iklan ringan untuk di sosmed. Ya kita mungkin berempat masih cukup gitu. Tapi kalau iklan untuk TV atau untuk YouTube yang emang benar-benar iklannya udah benar harus dipromosikan ke khalayak luas, nah itu baru mencakup banyak orang gitu. Dan kemarin tuh ada talentnya tuh juga, kita harus treatment talent juga. Harusnya kan treatment talent gitu, kita ada krunya lagi untuk treatment talent. Nah itu ada ahlinya coy, ada yang berfokus di situ juga gitu. Dari sebuah tim seperti itu. Pernah nggak sih lo dinego pas lu setelah kerjaan lu kelar? Kalau lu pernah, boleh comment section di bawah, kita diskusi, oke? Sumpah, gue juga pernah sih. Kalau ngalamin hal kayak gitu, gue pernah. Gue lagi kerja, udah beres, terus tiba-tiba dia nego di akhir. Setelah kerjaan gue udah beres, gue udah kasih ke dia full HD, gue udah kirim linknya, gue udah kasih sebagai editor, pokoknya udah semua lah. Udah semua gue kasih ke dia. Dan dia nego setengah harga dari harga sebelumnya. Buset, itu gue kalau misalnya gue nggak punya empati tuh gue ngamuk gitu. Tapi karena emang berhubungnya udahlah gitu, udah gimana, kita nggak punya kontrak hitam di atas putih kan waktu itu. Karena itu masih awal-awal banget gue kerja gitu. Profesionalitasnya masih setengah-setengah lah gitu, karena emang masih ngejar hasil dan konsep gitu. Itu lucu banget sih. Ya, jadi menurut gua fotografi itu, videografi itu, semua kerjaan di luar media itu capek sama capek. Semua capek. Bahkan kalau lu bisa bilang editor pun bahkan kerja 24 jam coy. Karena ngumpulin mood juga nggak gampang gitu. Walaupun lu nggak capek ya, walaupun lu seger, tapi lu kalau nggak ada mood, nggak ada hati ya lu nggak bisa juga sih bro. Buat bikin video yang bener-bener bagus gitu, yang menarik gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi. Jadi, videografi dan fotografi ini bisa bikin kaya nggak sih? Jawabannya bisa banget. Tapi, tetap ya kita harus membagi-bagi dengan tim juga gitu. Karena kita harus fair. Posisi mereka itu sebagai tim itu seperti apa, seberapa besar kinerja mereka. Bisa asal lu dapat kerjaan TVC 10 kali dalam seminggu. Dan itu nggak mungkin banget coy. Nggak mungkin lu dapat TVC sana sini jebret-jebret 10 hari harus kelar gitu, 10 biji, dan itu sehari nggak mungkin kelar gitu, kecuali lu punya tim dan punya agensi yang gede, dan lu punya lu udah jadi agensi, terus tim lu banyak, nah itu baru lu bisa tuh. Dan untuk sampai di titik itu kan kita harus bener-bener banyak pengalaman juga gitu. Ada orang yang positioningnya reguleran, jadi foto videographer, wedding, foto produk dan lain-lain, itu juga bisa bro, jadi tambah-tambah lu. Itu bisa jadi sumber cuan juga gitu. Ya kalau kata gua sih, kalau misalnya emang mau duitnya cepet, lu bisa ambil regularian job.
ya kerja wedding, kerja foto produk dan lain-lain gitu. Itu bisa jadi sumber cuan cepet juga. Tapi kalau mau bikin yang sekali gede gitu, bikin lu kenyang sampai 7 turunan, nah itu lu coba terjun ke televisi atau film. Tapi ya kerjaannya berat banget, makan waktunya bisa setahun, sampai hasil produksi akhir, dan lu baru dibayar tuh setelah beres gitu. Dan itu lumayan capek. Tapi kalau lu seneng ya lu kerjakan aja. Pokoknya do your best, oke? Jadi kalau ditanya gue nyesel terjun di media sebagai foto videographer, gue bilang enggak. Gue nggak nyesel, gue seneng, gue fun. Karena sebelumnya juga gue emang passion gue seneng emang memotret, gue seneng video gitu. Walaupun dulu sempet nggak ada kepikiran sama sekali gitu. Baru ada kepikiran tuh pas kuliah. Karena ada mata kuliahnya, terus tiba-tiba gue seneng dan gue terjunin terus. Gue diving sedalam-dalamnya mengenai media, fotografi, videografi, semua dari color grading, editing, dan lain-lain. Semua gue coba. Dan spesialnya gue emang senengnya di otomotif juga, jadi gue media otomotif gitu. Tapi sekarang gue pengen lebih general. Kalau gitu, mungkin sampai sini dulu. Gue mau makan dulu, gue lapar. Gue say thank you buat semuanya yang udah nonton. Makasih banyak udah mendengarkan. Makasih banyak udah appreciate gue dari akun gue kecil. Sekarang gue pengen grow up YouTube gue karena udah lama banget gue nggak nyentuh YouTube lagi. Sekarang sudah mulai bisa memegang YouTube dan lebih santai, lebih nyantai ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusiin, boleh komen di kolom komentar. Gue akan berterima kasih banget atas komenan kalian. Kalau ada kritik, salah, atau apapun itu, kalian bisa sampaikan di komen, oke? Kalau gitu, gue Abai pamit. Gue Sewi undur diri. Thank you buat teman-teman, oke? See you in another next video. Gue Abai dari Grab Visual. Bye.